Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kembali kita di dalam pembahasan sirah nabawiyah di pertemuan yang kedua. Alhamdulillah, kita di video yang kedua ini, di pertemuan yang kedua ini, kita akan menyambung, yaitu tentang pembahasan nasab daripada Nabi kita Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih di dalam kitab yaitu Khulasatun Nurul Yaqin. Wa huwa min nasli sadati Quraisyin asyrafi qabilatin fi Makkatal Mukarramati. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berasal daripada keturunan, yaitu pemimpin Quraisy. Asyrafi qabilatin, ya, qabilah yang terhormat, salah satu qabilah yang terhormat di Makkah Al-Mukarramah ketika itu. Jadi memang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan, dari segi nasabnya, merupakan nasab yang terhormat, merupakan qabilah yang terhormat. Ya, beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa Muhammad ibn Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim ibnu Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihir ibn Malik ibn Nadar ibn Kinanah ibn Khuzaimah ibn Mudrikah ibn Ilyas ibn Mudar ibn Nazar ibn Ma'ad ibn Adnan. Nah, ini nasab yang sahih yang disebutkan di dalam hadis dari Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu. Ya, beliau meriwayatkan hadis ini bahwasanya Nabi menyebutkan, ya, akan nasabnya yang sahih, yaitu sampai Adnan. Adapun yang menyambungkan nasabnya Nabi SAW terus sampai ke Nabi Allah Adam, itu memang masih ada banyak perbedaan pendapat di kalangan ulama. Namun yang jelas Nabi Muhammad SAW merupakan, yaitu tersambung nasabnya kepada Nabi Allah Ismail bin Ibrahim alaihi wassalatu wassalam, yang dimana Nabi Allah Ibrahim memang mempunyai keturunan, yaitu yang bernama Nabi Allah Ishak. Nabi Allah Ishak mempunyai anak yang bernama Nabi Yakub. Ya, Nabi Yakub mempunyai anak Yusuf. Nabi Yusuf mempunyai saudara, yaitu Yahuda. Nah, Yahuda ini anak cucu cicit keturunannya ada yang menjadi nabi, yaitu Nabi Allah Daud alaihi salam. Lalu Nabi Allah Daud mempunyai anak yang bernama Nabi Sulaiman. Ya, Nabi Sulaiman mempunyai keturunan lagi yang menjadi nabi, yaitu Nabi Zakaria. Nabi Zakaria mempunyai anak Nabi Yahya. Habis. Lalu dari samping, ya, Nabi Sulaiman mempunyai keturunan yang bernama Imran. Imran mempunyai anak bernama Maryam. Maryam mempunyai anak bernama Isa. Nah, ini merupakan para nabi dari Bani Israel. Lalu Nabi Ibrahim punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub, Yakub punya anak Yusuf. Nah, Yusuf punya keturunan ini ada Imran, tapi lain dengan Imrannya orang tuanya Maryam. Tapi ini Imran mempunyai anak bernama Musa. Ya, Musa punya punya saudara Nabi Allah Harun, ya, lalu punya anak Ilyas dan Ilyasa. Nah, ini sampai disebut
Nabi Bani Israel karena nama lain daripada Nabi Yakub adalah Israel, makanya keturunan daripada Nabi Yakub disebut Nabi Bani Israel. Nah, Nabi Muhammad tidak berasal dari nasab yang sebelah sini, namun Nabi Muhammad berasal dari bersambung nasabnya kepada Ismail bin Ibrahim, ya, alaihima salam, seperti itu. Lalu Nabi Muhammad mempunyai ayah yang bernama Abdullah. Abdullah ini anak daripada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib mempunyai 10 orang laki-laki, 10 orang anak laki-laki. Yang pertama bernama Abdullah, lalu ada Abdul Muttalib, lalu ada Zubair. Nah, ini merupakan ketiga lelaki ini dari istri yang bernama Fatimah binti Amr al-Makhzumi. Ya, lalu ada Abbas, ya, ada Dirar. Nah, Abbas dan Dirar ini dari istri yang bernama Nutailah al-Marriyah. Lalu ada Hamzah, ada Muqawwim. Hamzah dan Muqawwim ini adalah anak dari Nailah binti Wahab, ya, istri Abdul Muttalib yang bernama Nailah binti Wahab. Lalu ada Al-Harith, ada Abu Lahab atau yang dijuluki Abdul Uzza. Abu Lahab ini anak Abdul Muttalib dari istri yang bernama Lubna Al-Khuzaniyah. Lalu ada Al-Harith yang didapatkan dari istri yang bernama Sofia binti Amir. Lalu ada yang ke-10 yaitu Ghaidab, ya, yang merupakan anak daripada Al-Mamnu'atun atau yang dikenal dengan Hajlun. Lalu Abdul Muttalib ini mempunyai 6 anak perempuan. Yang pertama bernama Sofia, ada lalu Ummu Hakim, lalu Atikah, Amimah, Arwa, dan Barroh. Nah, itu merupakan anak-anak keturunan daripada Abdul Muttalib. Ya, adapun Nabi Muhammad SAW merupakan keturunan daripada Sayyidina Abdullah, ya, anak Abdul Muttalib, yang dimana ketika itu, ya, banyak cerita-cerita tentang Abdullah, bagaimana Abdullah ditubus dengan 100 ekor unta, ya, ketika Abdul Muttalib pada suatu hari bernazar, ya, akan untuk menggali sumur Zamzam, karena persediaan air untuk jamaah haji ketika itu sudah habis dan musim pancaklik, ya, maka Abdul Muttalib diberikan mimpi, ya, dan diberikan yaitu maunah, akan diberikan pemberitahuan untuk menggali sumur Zamzam. Maka ketika itu beliau baru mempunyai seorang anak, ya, laki-laki, yaitu yang bernama Al-Harith. Ya, ketika akan hendak menggali, banyak daripada pembesar-pembesar Quraisy yang melarangnya. Lalu beliau bernazar, kalau nanti dia punya 10 anak yang akan bisa menjaga dia nanti ketika menggali sumur Zamzam, ya, nanti dia akan gali itu, ya. Lalu dia bernazar, kalau nanti ketemu itu sumur Zamzam, dia akan akan menyembelih, ya, salah satu daripada putranya untuk untuk sesembahan, seperti itu. Untuk mohon maaf, bukan untuk sesembahan, yaitu untuk ungkapan, ya, gembira, seperti itu. Lalu ketemulah itu sumur Zamzam, mata air Zamzam. Nah, akan tetapi banyak kalangan-kalangan pembesar-pembesar Quraisy yang sangat cinta kepada Abdullah. Kenapa? Abdullah ini lain, ya, Sayyidina Abdullah ini lain daripada anak-anaknya Abdul Muttalib yang lain. Paling bersih, paling bagus akhlaknya, paling mulia perangainya. Maka banyak kabilah-kabilah pembesar-pembesar Quraisy yang cinta kepada Abdullah. Maka mengatakan, wahai Abdul Muttalib, apakah kau tega akan menyembelih Abdullah? Ya. Lalu sampai ada yang mengatakan, tukar saja dengan anakku, ya. Aku yang akan mengurus Abdullah untuk menyembelih, tukar saja dengan anakku.
Tapi akhirnya datanglah Abdul Muthalib ini kepada seorang ahli kitab, bagaimana untuk menanyakan perihal yang ini, bisa tidak untuk diganti saja nazarnya. Oh, bisa diganti, tapi dengan syarat yaitu mengundi ya, diundi dengan 10 ekor unta. Akhirnya diundi dan selipkan nama Abdullah di salah satu undian tersebut. Lalu diundi lagi, keluar Abdullah lagi, terus sampai undian yang ke-10, maka 100 ekor unta ya, baru keluar nama unta. Nah, inilah yang memang kisah yang sangat masyhur ya di kalangan bangsa Quraisy ketika itu. Jadi disebutkan Abdullah adalah anak yang diselamatkan oleh tebusan 100 ekor unta, seperti itu. Lalu Abdullah ini merupakan seorang lelaki yang memang sangat tampan. Bahkan ada riwayat yang mengatakan ketika diumumkan Abdullah akan menikah dengan Sayyidah Aminah binti Wahab ya, ketika akan menikah dengan Aminah binti Wahab, itu banyak perawan yang mati mendadak. Karena memang dikisahkan juga ketika itu ada ketika Abdullah sedang berjalan di sisi Ka'bah, lalu ada seorang perempuan yang sangat suka dengan parasnya Abdullah ini ya, untuk mengajak naudzubillah, yaitu berbuat perbuatan yang haram. Lalu apa kata Abdullah? Aku siap mati untuk menolak perbuatan yang haram. Maka dari situlah memang Allah Subhanahu wa taala telah jaga sulbi yang dititipkan kepada Abdullah, yaitu nur Nabi Muhammad SAW. Lalu sampai ketika setelah menikah Abdullah melewati sekumpulan ya, ketika lewat daripada jalan di antara jalan di Mekah, ada wanita-wanita yang memang dahulunya mendamba-dambakan Abdullah. Ketika beliau lewat nggak seperti dulu ya. Kalau dulu Abdullah lewat, Sayyidina Abdullah lewat itu banyak pada menarik simpati, itu minta simpati. Tapi ketika setelah menikah dengan Sayyidah Aminah, tidak seperti yang dahulu. Lalu ditanya oleh Abdullah, kenapa tidak berbeda ya perlakuanmu ketika sebelum aku menikah? Lalu dijawab oleh perempuan-perempuan Quraisy itu, dahulu sebelum engkau menikah dengan Aminah, aku lihat di keningmu ada cahaya. Nah, setelah engkau menikah dengan Aminah, cahaya itu telah hilang. Nah, inilah yang disebut fatalaqahu sulbu Abdillahi fa'alqahu ila batniha. Jadi ketika menikah, berpindahlah itu nur Nabi Muhammad yang tadinya ada di sulbinya Abdullah, pindah ke dalam yaitu rahimnya Aminatu Zuhriyah. Maka hilanglah wibawa, hilanglah sinar yang tadinya ada di keningnya Abdullah, ayah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi adapun nasab ya di antara Abdullah dengan Sayyidah Aminah ibunda Nabi itu bertemu di kakeknya yang kelima, yaitu di Kilab ya, di Kilab. Jadi fatajtami'u, kita teruskan ya, wa yatasilu fatajtami'u ummuhu ma'a walidihi fi jaddihil khamis ya, maka dan bertemu yaitu ayahnya dengan ibunya, nasabnya di kakeknya yang kelima, wa huwa Kilab, atau yang dikenal dengan Hakim, yaitu daripada nasabnya. Jadi nasabnya baginda Nabi Muhammad SAW dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, terus keturunannya, ayahnya, kakeknya itu sampai terus ke atas. Tidak ada satupun ya riwayat yang mengatakan bahwasannya, tidak ada satupun sejarah yang mengatakan, yang menceritakan daripada ayahnya, kakeknya, dan terus sampai ke atas daripada penyembah berhala dan lain sebagainya. Maka dikatakan ayah Nabi, kakek Nabi, dan terus sampai ke atas pengikut milah Ibrahim ya. Ada juga yang mengatakan
mereka semua berada termasuk daripada ahlul fatrah. Seperti itu pertemuan video kita yang kedua ini tentang nasab baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk selanjutnya ikuti terus video kami ya, semoga dapat menambah pengetahuan dan wawasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.